Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret, khususnya pada soal ujian nasional 10 tahun terakhir. Nah, untuk materi barisan dan deret ini, pada konsepnya silakan adik-adik baca kembali. Pada dasarnya, untuk konsep barisan dan deret tidak terlalu banyak, kita hanya membahas seputar barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke, nah yang paling penting pada bagian ini kalian harus mengetahui serta memahami semua formula atau rumus yang terdapat pada materi ini. Nah, untuk barisan aritmatika dan deretnya beberapa rumus sudah saya tuliskan di sini, mulai dari rumus menentukan suku ke n, rumus menentukan nilai dari suku tengah, rumus menentukan jumlah n suku pertama. Nah, ini merupakan rumus yang mungkin nanti akan kita gunakan pada setiap penyelesaian yang merupakan soal-soal dari aritmatika. Nah, kita langsung saja ke soal nomor pertama, ujian nasional tahun 2008. Di sini diketahui suku ketiga dan suku keenam. Suku ketiganya 8, suku keenamnya itu 17. Namun yang diminta jumlah 8 suku pertama. Berarti kalau kita mau menentukan jumlah 8 suku pertama, tentu jumlah itu adalah S, suku itu rumus UN. Oke, kita mencari jumlah rumus suku 8, berarti S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2A ditambah 8 kurang 1 dikali B. Oke, atau sama dengan 4 dikali 2A ditambah 7B, atau bisa sama dengan 8A ditambah 28B. Nah, inilah nilai dari suku ke-8. Untuk mencari hasil akhirnya, maka kita harus mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai B. Oke, untuk menentukan nilai A dan B, kita menggunakan apa yang sudah diketahui. Di sini diketahui bahwa U3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk A ditambah 3 kurang 1 kali B. Berarti A ditambah 3 kurang 1 sama dengan 2B. Oke? Rumus UN itu U3 nya sama dengan 8. Kemudian diketahui juga U6 nya sama dengan cara yang sama. U6 kita dapat tentukan dengan rumus A ditambah 6 kurang 1 atau 5B sama dengan 17. Oke. Nah, dari sini kita harus mencari nilai A dan B. Karena kedua persamaan ini berbentuk persamaan linear dua variabel, maka cara menentukan nilai A dan B dapat kita eliminasi saja. Karena koefisien dari variabel A nya sudah sama, tinggal kita kurangkan. A nya habis 2B dikurang 5B, negatif 3B sama dengan 8 dikurang 17, negatif 9. Berarti B sama dengan positif 3. Negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan positif 3. Nah, setelah itu, setelah menemukan nilai B berapa, kita tinggal mencari nilai A nya. Berarti A, kita mengambil salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan pertama, A tambah 2B sama dengan 8. Kita masukkan nilai B nya, 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan 8. Berarti diperoleh A sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka kesimpulannya S8 sama dengan 8A tambah 28B. 8 kali A ditambah 28 kali B sama dengan 8 kali 2, 16. 28 kali 3 sama dengan 80. Ya, 84 sama dengan 16 ditambah 84 sama dengan 100. Berarti jumlah 8 suku pertama itu sama dengan 100. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, bisa dimengerti? Nah, kalau bisa kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2 untuk ujian nasional tahun 2009. Nomor 2-nya di sini diketahui bahwa U3 ditambah U9 ditambah U11 itu sama dengan 75. Suku tengah atau UT itu adalah 68. Nah, jika banyak sukunya itu sama dengan 43, maka berapakah nilai dari suku ke 43-nya? Nah, kalian harus mengerti tentang suku tengah.
Suku tengah ini adalah suku yang terletak di tengah. Suku tengah dapat kita tentukan apabila banyak sukunya itu ganjil. Misalkan kita memiliki 5 data atau 5 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, dan kelima. Maka suku tengahnya terletak yang ini di tengah, U3. Oke, kalau misalkan 3 berarti suku kedua merupakan suku ke tengah. Kemudian bagaimana kalau 7? 7 pasti suku yang di tengah adalah suku keempat. Oke, nah bagaimana cara mudahnya untuk menentukan nilai dari suku tengah? Cara mudahnya misalkan kalian punya 3 suku, suku pertama, kedua, dan ketiga, maka suku keduanya itu pasti diambil dari 1 ditambah 3 dibagi 2. 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 bagi 2 sama dengan 2. Bagaimana kalau 9? 9 berarti 9 tambah 1 sama dengan 10, 10 bagi 2 sama dengan 5, berarti suku tengahnya adalah 5. Oke, ngerti? Artinya jika terdiri dari 9 suku, maka suku ketengahnya adalah suku kelima. Saya ngerti? Lanjut. Contoh lain, misalkan terdiri dari 21 suku, berarti suku tengahnya tentu 21 ditambah 1 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Berarti suku tengah dari 21 suku itu sama dengan suku ke-11. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sukunya itu terdiri dari 43 suku? Berarti suku tengahnya adalah 43 ditambah 1, 44 dibagi 2 sama dengan 22. Berarti suku tengah yang dimaksud di sini adalah U22. U22-nya sama dengan 68. Nah, dari sini kita bisa menentukan persamaan-persamaan yang kita punya. U3 ditambah U9 ditambah U11 itu sama dengan 75. U3 dengan cara yang tadi menggunakan rumus UN, maka U3 itu dapat dinyatakan dalam bentuk A ditambah 3 kurang 1 kali B. Berarti ini dapat dituliskan menjadi A ditambah 2B. Dengan cara yang sama ini menjadi A ditambah 8B. Dengan cara yang sama lagi ini dapat A ditambah 10, B sama dengan 75. A ditambah A sama dengan 3A. 2B ditambah 8B, 10B ditambah 10B sama dengan 20B sama dengan 75. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua dapat kita temukan di suku tengahnya. Tadi karena datanya 43 atau sukunya terdiri dari 43, maka suku tengahnya adalah U22. Oke, U22 itu bisa diuraikan dalam bentuk A ditambah 21B sama dengan 68, persamaan keduanya. Oke, dari dua persamaan ini kita harus menentukan nilai dari A dan B agar agar kita bisa menentukan nilai dari U43. U43 itu yang kita tanyakan, berarti ini dapat dicari dengan menguraikan rumus dari U43, yaitu A ditambah 42B. A ditambah N kurang 1 kali B dengan N nya 43. Berarti untuk mendapatkan ini harus diketahui berapa nilai A dan berapa nilai B nya. Nah, berarti kita harus mencari dari sini. Agar ini dapat dieliminasi, maka koefisien dari A harus sama. Berarti kedua bilangan ini yang di atas kita kali 1, ini kita kali 3. Berarti ini tetap jadi 3A ditambah 20B ditambah 70, sama dengan 75. Yang di bawah, A dikali 3 sama dengan 3A ditambah 21 kali 3 sama dengan 63, berarti 63B sama dengan 68 kali 3 sama dengan 204. Oke, saya mengerti 204. Tinggal kita eliminasi, 3-nya habis. 63B dikurang 20B, bisa atas kurang bawah sama saja dengan bawah kurang atas. Oke, 63B dikurang 20B sama dengan 43B sama dengan 204 dikurangi 75 sama dengan 129.
Berarti B dapat dicari dengan membagi 129 bagi 43. 129 bagi 43 ya sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan nilai B, kita lanjutkan mencari nilai A-nya dengan cara memasukkan nilai B ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Oke, kita ambil persamaan kedua saja. Berarti A ditambah 21B sama dengan 68. A ditambah 21 kali 3 sama dengan 68. A ditambah 21 kali 3 sama dengan 63 sama dengan 68. Berarti A sama dengan 5 dari 68 kurang 63. Oke, selanjutnya kita sudah mendapat nilai B. Kita mendapatkan nilai B dan kita mendapatkan nilai A. Tinggal memasukkan ke rumus U43-nya. Berarti U43 sama dengan 5 ditambah 42 dikali 3 atau 5 ditambah 126. 126 ditambah 5 sama dengan 131. Berarti U43-nya sama dengan 131. Jawaban yang benar adalah D. Oke, bisa dimengerti? Baik, nomor 3, ujian nasional tahun 2010. Nah, di sini diketahui U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Dan yang diminta adalah U19. Berapakah nilai dari U19? Nah, seperti yang tadi, kita bisa menentukan nilai dari U19 dari rumusnya. U19 sama dengan A ditambah 19 kurang 1 dikali B sama dengan A ditambah 19 kurang 1 sama dengan 18B. Oke, berarti untuk mendapatkan U19 kita harus mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, untuk mendapatkan nilai A dan B, kita harus mempunyai dua persamaan. Nah, dari kedua persamaan tersebut, nanti kita akan mencari nilai A dan B dengan cara mengeliminasi atau mensubstitusi atau dengan cara campuran. Kita eliminasi dulu, kemudian berikutnya kita substitusi. Berarti dari sini kita harus punya dua persamaan. Berarti dari yang diketahui U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. U2 kita ganti dengan rumus UN lagi. Berarti A ditambah 2 kurang 1B, berarti 1B saja. Ditambah A ditambah 14B ditambah A ditambah 39B sama dengan 165. Nah, yang sama variabel A-nya. A ditambah A sama dengan 3A. Kemudian ditambah B ditambah 14B sama dengan 15B. 15 ditambah 39 sama dengan 54B sama dengan 165. Persamaan yang pertama. Nah, berikutnya kita mencari persamaan kedua. Dari soal diketahui barisan aritmatika dengan UN adalah suku PN jika U2 ditambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Berarti kita hanya memiliki satu persamaan saja, kita tidak mempunyai persamaan kedua. Berarti dari persamaan satu dapatkah kita mendapatkan nilai dari U19? Yang kita punya 3A ditambah 54B sama dengan 165. Yang ditanya A ditambah 18B sama dengan berapa? Nah, dari yang kita lihat ini, koefisien dari A sama dengan 3, koefisien dari B dengan 4. Berarti ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. 165 bisa dibagi 3 atau tidak? Ya, bisa. Berarti dari persamaan satu dapat kita sederhanakan. Semua kita bagi dengan 3. 3A bagi 3 sama dengan A. 54 bagi 3 sama dengan 18. B sama dengan 165 bagi 3 sama dengan 55. Nah, ternyata pada saat kita menyederhanakan persamaan satu-satunya yang kita punya, kita langsung memperoleh nilai dari A tambah 18B, di mana A tambah 18B itu merupakan pertanyaan atau soal yang ingin kita
pertanyaan yang ingin kita cari. Berarti A ditambah 18B itu tidak lain adalah U19 sama dengan 55. Berarti jawabannya adalah 55.